Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kita bisa untuk menjawab undangan yang dilayangkan oleh Bapak Ustadz Nurbani Yusuf kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir di kediaman beliau, yang dimana insyaallah ta'ala pada hari ini mungkin kita dalam rangka tasyakuran atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum besok untuk Ananda Lutfi Nur Fauzan atau anaknya dari Bapak Yusuf ini akan menikah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana kita bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi kita bisa untuk merasakan nikmatnya kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Wabil khusus kepada keluarga Shahibul Bait, kepada Bapak Ustadz Nurbani Yusuf, demikian pula Ananda Lutfi, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga ini. Demikian pula diberikan kemudahan dalam prosesi pernikahan besok dan diberikan keberkahan sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati kepada Shahibul Bait, kepada Bapak Ustadz Nurbani Yusuf, demikian pula kepada keluarga yang alhamdulillah pada hari mengundang kita untuk datang ke kediaman beliau. Yang saya hormati kepada keluarga besar dari Bapak Ustadz Nurbani Yusuf, dan saya hormati kepada seluruh aparatur lingkungan, baik itu Bapak RW, Bapak RT, demikian pula seluruh pengurus RW, demikian pula RT, dan juga saya hormati kepada para asatidzah, para ustadzah, para sepuh, demikian pula para tangga semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa untuk memenuhi undangan yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Nurbani Yusuf. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan nasihat kepada kita semua Tidak hanya kepada bapak-bapak semua, demikian pula kepada saya pribadi. Yang awalnya mungkin saya inginkan memberikan nasihat, biasanya kalau menikah itu nasihatnya kepada calon mempelai atau mempelai laki-laki sama perempuan. Yang masih pada muda nih. Kalau sekarang ya gitulah Insya Allah masih pada muda Pak Alhamdulillah. Karena kita semuanya pengantin baru, betul? Belakangnya aja ada tutnya, baru tut. Ya, tapi semoga dengan walaupun kita sudah menikah lama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua, baik dunia maupun di akhirat. Maka insyaallah taala pada hari ini kami akan menyampaikan sedikit tausiah atau nasihat untuk kami pribadi, demikian pula kepada calon mempelai yang besok akan menikah, demikian pula kepada kita semua pengantin baru barunya udah lama, agar senantiasa kehidupan penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah itu akan terus datang kepada kita semua sampai kelak nanti kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan hidup, demikian pula ada pernikahan, adalah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupan kita ini penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan di antara kemahabesaraan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pasangan hidup dari jenis kalian sendiri. Maksudnya adalah manusia itu menikah dengan
manusia juga. Laki-laki menikah sama perempuan. Perempuan nikahnya sama siapa? Ya, perempuan. Perempuan nikah sama laki-laki, jangan terbalik. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan ketentraman. Bapak-bapak tahu sukun? Tahu sukun ya? Bukan buah, bukan. Bukan. Sukun itu beda lagi. Sukun ya, yang jaber alif jaber a alif kan ada sukunnya tuh. Baru tahu kan? Karena sukun banyak. Nah, sukun itu ya mati ya. Mati dalam kondisi dia membaca. Artinya ketika ada huruf yang sukun, huruf sebelumnya itu masuk ke huruf yang sukun. Itulah sakinah, ketentraman. Jadi litaskunu ilaiha, kita itu condong kepada pasangan hidup kita. Yang suami condong sama istri. Yang istri ya condong sama suami. Itu adalah sukun, tentram, nyaman dan damai. Jadi inilah rumah tangga ya. Rumah tangga itu senantiasa dia sakinah atau tentram. Kalau rumah tangganya itu penuh dengan ketidaktentraman, gampang emosi, marah-marah, bukan rumah tangga namanya. Namanya apa? Rumah duka sekalian itu. Rumah duka. Ya karena seringnya buat masalah dan lain sebagainya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang menikah adalah mendapatkan ketentraman. Kemudian pula waja'ala bainakum mawaddah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, demikian pula kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Nah, jadi ayat ini menunjukkan tidak semua orang yang berpikir itu dapat sakinah, dapat tentram. Nah, buktinya ada orang yang baru menikah, qadarullah Allah Subhanahu wa taala berikan kesulitan dalam hidupnya, dalam rumah tangga, ada pertengkaran, ada perceraian, naudzubillahi min dzalik. Tidak semua rumah tangga ada kecintaan. Tidak semua rumah tangga ada kasih sayang. Tapi khusus bagi ya Allah firmankan liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi ini kalau kita mau rumah tangga kita sakinah, walaupun sudah lama ya. Walaupun sudah lama, kita udah nikah berapa tahun kira-kira Pak? Ada yang 20 tahun, ada ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 70 tahun di sini. Enggak ada itu, enggak ada yang ngaku maksudnya ya. Ya itu, ya. Walaupun lama ya, tapi semoga terus-terusan rumah tangga kita ini ya kita merasakan tentram, cinta dan lain sebagainya. Karena memang siapapun dia yang menikah pasti akan menemukan kebun bunga di rumahnya. Pasti itu di awal nikah begitu kan. Dikit-dikit yang mau minum langsung datang tuh minumannya. 10 tahun kemudian yang mau minum ambil seno dapur. Atau yang lainnya. Ya, yang awalnya itu kebun bunga jadinya apa jadi? Ya, kebun binatang kali ya. Kadang-kadang ngomongnya macam-macam atau yang lainnya. Nah, ini perlu kita pupuk terus agar kebun bunga ini terus-terusan menjadi kebun bunga. Yaitu dengan cara yatafakkarun. Kita memikirkan tentang apa-apa yang bisa membantu kita untuk menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau kita sudah mulai berkaratuh itu semua, nah kita kembali untuk sucikan lagi. Hingga akhirnya Allah pun berikan hikmah yang besar tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada pun cara yang pertama, insya Allah nggak lama ya Pak, sampai maghrib kali ya? Enggak. Bingung makannya. Enggak Pak, insya Allah. Bentar ya. Udah begini-gini aja soalnya. Insya Allah bentar ya. Yang pertama apa? Yaitu pertama adalah jadikan nikah itu sebagai ibadah, bukan untuk semaunya. Jadikan nikah itu untuk ibadah, bukan untuk semaunya. Jadi, tatkala seorang ini sudah menjadikan rumah tangganya sebagai ibadah, segala apapun yang ada pada rumah tangganya menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kunci ya sama wasakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah ya kuncinya. Maka hendaklah senantiasa kita tatkala menikah itu meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, ini lumbung pahala buat kita. Ada anugerah, lumbung pahala pula buat kita. Maka ya orang yang menikah karena harta, harta itu pasti akan sirna.
Orang yang menikah karena tampan itu ya paling berapa puluh, ya udah 20 tahun lebih dikit, 20 tahun lebih dikit, lebihnya 40 tahun, ya tahu sendiri muka bagaimana. Tapi insya Allah kinclong semua di sini Maya, amin. Nah itu, kalau orang nikahnya karena fisik akan sirna. Tapi menikah ibadah kepada Allah, ibadah itu akan selama-lamanya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah inilah yang akan menunjukkan kita jalan untuk kebaikan dalam rumah tangga kita. Jadi sakinah walaupun kadang-kadang suka berantem sama istri, karena siapapun dia pasti ada berantemnya. Ada yang di sini nggak pernah berantem sama istrinya? Ada. Semuanya ya. Oh. Ya, keluh-keluhnya gitu ya. Ya begitu. Ya, kita semua. Ya, walaupun ustadznya apa tuh pasti aja pernah sama istrinya pasti ya. Pasti tuh. Jujur Pak ya. Wah, saya ngomong. Insya Allah pasti ada ya, pasti ada. Tapi bedanya adalah orang-orang yang niatnya untuk ibadah, maka segala apapun itu buat jadi bumbunya. Kalau senang terus setiap hari nggak ada bumbu-bumbunya, waduh bosan. Tapi kalau lagi berantem dikit ya, dikit berantemnya jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Ini sebagai bumbu untuk rumah tangga. Nah itu dia. Jadi pastikan ibadah kita atau rumah tangga kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita ini sudah menyimpang ke situ tuh ke arah yang lain, nikahnya misalkan karena terpaksa, atau karena harta, kali bini punya harta yang banyak, kali aja ya, atau karena hal-hal yang lain fisiknya atau yang lain, segera kita kembali untuk ke rel yang pertama tadi adalah tujuan kita menikah karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah manih, tandanya Allah akan berikan sakinah, mawaddah, warahmah kepada kita semua. Itu dia, walaupun dalam kondisi apapun. Tatkala kita ada kesulitan rumah tangga, Allah akan bantu. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mau beribadah, Allah akan mudahkan kehidupannya dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama ya. 20 kali ya yang pertama. Yang kedua, ya jadikanlah ya ibadah ini atau jadikanlah pernikahan ini adalah untuk menuntun. Ya untuk menuntun bukan untuk menuntut. Untuk menuntun bukan untuk menuntut. Karena apa? Karena diantara sebab cekcok suami istri itu karena banyak menuntutnya. Ya suaminya kadang nuntut istri yang terlalu berlebihan. Demikian pula istri menuntut yang terlalu berlebih-lebihan kepada suami. Makanya Nabi SAW kabarkan kepada kita ya bahwasanya penduduk neraka itu yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan laki-laki? Semangat amat kayaknya Pak perempuannya. Padahal sama laki-laki juga banyak. Nah Nabi SAW mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayakunna billah, wahai Rasulullah, apakah dia ini kufur sama Allah, ingkar sama Allah? Nabi mengatakan, la, yakunnal asir, enggak. Tapi mereka kebanyakan adalah mengingkari kebaikan suaminya. Ya, juga sama, enggak masih perempuan, laki-laki juga sama. Maka jangan sampai kita untuk melupakan kebaikan satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan lupa kelebihan masing-masing pasangan kalian. Karena orang yang lupa dengan ini mudah dia buat cekcok. Karena sering ya kadang-kadang suka ada ya yang konsul kepada saya, ya Ustaz, saya alhamdulillah sudah nikah selama 20 tahun atau 10 tahun Ustaz. Alhamdulillah. Tapi saya nggak pernah merasa bahagia dengan istri saya 10 tahun. Saya langsung tanya Pak, itu Bapak badannya gemuk dari mana Pak? Kalau nggak bahagia gemuk dari mana ini? Oh iya ya, baru sadar itu. Masya Allah, ya kadang orang lupa dengan kebaikan-kebaikan orang lain, sama ya dengan istri juga lupa dengan kebaikan mereka. Demikian pula ya istri kadang lupa dengan kebaikan
suami. Makanya Allah itu peringatkan kepada kita, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan ya tentang kebaikan kalian masing-masing. Ya suami ada kebaikannya, istri ada kebaikannya. Ya kadang kan suka seperti istri saya mah, istri saya mah. Ya. Dia mah begini, ya lebih baik kamu jadi istri saya. Wah modus ini mah. Ya. Kadang begitu, akhirnya cekcok semuanya. Nah, maka di sini yang kedua adalah kalau kita ingin menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah adalah kita harus menuntun, jangan menuntut. Bocah, kata anak-anak kecil anak kita ya, sholat di masjid. Kitanya main TikTok di rumah. Jangan. Kadang begitu kita kita pengen istri kita istri solihah terus sholat ini apa? Lah bapak nggak sholat, iya lupa. Nah begitu dia. Makanya jangan hanya sekedar nuntut aja mau ini mau itu, lupa untuk menuntun. Padahal ya di antara karakteristik ahlul jannah atau penduduk surga adalah mereka saling menuntun. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sampaikan kelak nanti di akhirat akan ada perbedaan nih orang-orang yang dia menuntun ya sama menuntut. Yang menuntun ya akhirnya mencintai keluarganya, menuntun untuk akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan ya gabungkan mereka kelak nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala firmankan al-aqilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Atau orang-orang terkasih kelak nanti pada hari kiamat akan jadi musuh satu sama lainnya kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak nuntut sama Allah. Ya Allah, bapak saya nyuruh saya sholat. Dianya sibuk main TikTok depan ya, di depan handphonenya atau yang lain. Ya Allah, ibu saya suruh saya buat ngaji, dia malah ya main TikTokan di rumah atau yang lainnya. Jangan ya. Kita sama-sama menuntun masing-masing bareng-bareng untuk bisa ya menempuh surgawi baik dunia maupun di akhirat. Satu lagi Pak ya, satu lagi. Masih ada sebenarnya banyak, kalau mau 20 juga bisa saya insyaallah. Yang ketiga ya. Maka jadikanlah yang ketiga, coba saya teks dulu nih. Yang pertama tadi apa? Jadikan pernikahan untuk apa? Masya Allah, keren madah. Yang kedua, jadikan pernikahan untuk menuntut, jangan menuntut. Untuk apa? Menuntun, jangan menuntut. Mantap. Yang ketiga, menikah itu jangan mencari kurangan, ya, tapi ya mencari kelebihan. Ya, jangan mencari kurangan, ya, tapi menerima kelebihan. Ini dia. Karena semua kita punya kekurangan masing-masing, ya kurangan masing-masing. Maka pahami nih, ya kalau kita mau udah lama ya, tapi kalau untuk rumah atau yang masih besok untuk mau menikah, atau yang mau ingin menikah, atau masih pada jomblo. Nah, diantaranya adalah kuncinya, kita ini tahu karakteristik istri kita. Bagaimana dia itu menghadapi sesuatu. Nah inilah yang terjadi kepada ya Sayyidah Khadijah. Ya Khadijah luar biasa, beliau tahu karakteristik Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya di sebuah kisah, Nabi Muhammad itu beliau itu diturunkan wahyu pertama kali di namanya gua apa namanya Pak? Gua Hiro, ya dipeluk sama malaikat Jibril kan 3 kali sampai napasnya mau habis. Kemudian sampai ke rumah tuh, Nabi Muhammad lantas mengatakan zammiluni wahai Khadijah, serimutilah aku, diselimutin. Khadijah nggak ngomong apa-apa, sampai diselimutin tentram, tenang, nyaman. Ya karena Khadijah tahu bagaimana karakteristik seorang suami ini harus dimiliki oleh semua orang. Nah kalau kita bagaimana kadang-kadang istri ya, Karena apa tadi Khadijah tahu, oh ternyata suami itu kadang kalau ada masalah pengen diselesaikan sendiri. Ya jangan pengennya dipuji atau yang lain. Nah kalau kita beda, kita ada masalah di kantor, bikin kita cemberut, datang ke rumah, ingin kita istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri langsung menjawab. Itu apa sih bibir? Kok tiba-tiba datang cemberut? Terjadi apa Pak? Berantem, cekcok. Ya enggak apa-apa. Kamu ada rahasia ya di belakang aku ya. Kadang begitu. Ya lihat Khadijah apa-apa. Disuruh diselimutin, nyelimutin aja udah. Dan juga enggak kepo. Ada apa sih? Enggak ada kayak gitu.
Ya kalau kita mah lagi ada masalah, belum aja duduk itu suami ya. Ada apa sih? Kok ada tutup-tutupan sih sekarang? Enggak tutup-tutupan sebenarnya ya. Karena manusia itu atau suami punya waktu untuk berbicara atau yang lainnya. Khadijah. Sampai setelah beliau SAW itu ya sudah tenang, lantas beliau mengatakan, wahai Khadijah, ya aku khawatir terhadap diriku sendiri ini. Aku tadi bertemu dengan ini dan lain sebagainya. Tapi Khadijah nggak ngomong kayak gini. Ah, bohong itu mah kali. Ah, itu masalah ngeliat kali. Nggak, Khadijah mengatakan, la taklak, jangan khawatir. Karena kamu mah orang baik. Pernah digituin Pak sama istri Pak? Alhamdulillah kalau pernah mah. Alhamdulillah ya. Sering mah kadang-kadang kamu mah nggak ada baiknya sama sekali sama saya. Gitu ya. Ya, kadang, ya ini mohon maaf ibu-ibu nggak ngomong ibu-ibu ya. Ini mah ya, ngomongin semuanya. Nggak begitu. Makanya kita harus tahu kode-kode istri sama suami harus tahu. Dan ibu-ibu pun harus tahu. Ya suami itu nggak ngerti kode-kodean Bu. Kode Morse pas kita di SD sama SMP nggak lulus itu Bu. Apalagi ibu ngomong pas suami itu pulang. Nanya sama istri ya. Mah mau ulang mau bawa apa? Ibu jangan ngomong jangan bawa. Karena saya tahu pasti minta nanti pas sampai. Mana bawaan? Kok kerja nggak bawa apa-apa? Kan tadi ngomong nggak usah beli. Kadang-kadang begitu ya. Beli apa? Mah mau beli apa? Terserah. Terserah teh nggak jadi apa gimana? Kalau kita nggak jadi beli, diomelin lagi sama istri atau yang lainnya. Nah, maka di sini kita jangan cari kekurangan karena semua kita pasti punya kekurangan. Karena selama ya kalau kekurangan itu dicari akan semakin banyak kekurangan yang akan kita dapatkan. Ya kalau kekurangan kita cari nih, oh kita cari kekurangan nih. Suami kita apa-apa tulis, banyak itu. Tapi kalau kekurangan itu diterima, maka akan banyak keutamaan, kelebihan yang dimiliki oleh pasangan hidup kita. Nah, jadi ini adalah 3 nasihat yang untuk saya pribadi kemudian kepada jamaah semua agar senantiasa rumah tangga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah walaupun sudah lama kita menikah, tapi semoga ini menjadi terus kunci agar terus kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang pertama tadi apa? Dites dulu nih sebelum mudahan ya. Biar ada fungsinya. Nggak cuma makan doang di sini ya. Mohon maaf ini ya. Baik bukannya suruh pergi bukan ya. Mohon maaf ya. Yang pertama menikah untuk alhamdulillah ada doorpress yang makan ntar bareng-barengnya. Menikah untuk ibadah ya, bukan untuk semaunya. Yang kedua menikah untuk menuntun bukan menuntut. Yang ketiga menikah bukan untuk mencari kekurangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lulus semua alhamdulillah. Boleh makan nanti insyaallah hadiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Mungkin ini kami sampaikan ya, semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat saya pribadi kemudian kepada jamaah semua. Wabil khusus kepada Ananda Lutfi ya, Lutfi Nur Fauzan ya, untuk besok pernikahannya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, demikian pula diberikan keberkahan dan berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula doa tersebut buat kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Wakili sahibul bait kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Ya, ini mungkin yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya berkata atau yang menyakiti atau yang lainnya. Ini hanya sekedar nasihat. Dan juga kalau ada gurauan maka ini hanya sekedar gurauan saja. Kita akhiri ya nasihat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.